Tahukah kamu, biokimia ternyata banyak kita temui dalam kehidupan sehari-hari loh. Apa saja contohnya? Yang pertama dalam bidang pertanian dan pangan. Yang kedua dalam bidang industri tekstil. Dan yang ketiga ada dalam bidang kesehatan. Lalu, apakah pengertian dari biokimia itu sendiri? Biokimia merupakan ilmu yang mempelajari proses-proses kimia yang berlangsung di dalam tubuh makhluk hidup dan yang berhubungan dengan organisme hidup. Biokimia juga dapat diartikan sebagai ilmu yang membahas tentang dasar-dasar kimia dari kehidupan, serta zat-zat kimia penyusun tubuh makhluk hidup, dan juga reaksi-reaksi kimia yang berlangsung di dalam tubuh makhluk hidup. Nah, apa saja ya unsur utama dalam biokimia? Yuk kita pelajari bersama. Ada 4 ya, yang pertama yaitu karbohidrat, yang kedua lipid, yang ketiga protein, dan yang keempat asam nukleat. Pertama, kita akan mempelajari tentang karbohidrat. Apa itu karbohidrat? Karbohidrat merupakan senyawa organik yang tersusun dari unsur karbon, hidrogen, dan juga unsur oksigen. Karbohidrat ini digolongkan menjadi 3, yaitu monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Monosakarida tidak dapat dihidrolisis menjadi karbohidrat yang lebih sederhana lagi. Kalau disakarida dapat dihidrolisis menjadi 2 monosakarida, sedangkan polisakarida dapat dihidrolisis menjadi banyak molekul monosakarida. Lalu, apa manfaat karbohidrat bagi tubuh? Yang pertama sebagai sumber energi bagi kebutuhan sel-sel jaringan tubuh. Yang kedua untuk melindungi protein agar tidak dibakar sebagai penghasil energi. Dan yang terakhir adalah membantu metabolisme lemak dan juga protein. Nah, selanjutnya yang kedua adalah lipid. Apa itu yang dimaksud dengan lipid? Lipid adalah senyawa hidrofobik yang tidak larut dalam air. Berdasarkan strukturnya, lipid dibagi menjadi 3, yaitu lipid sederhana, lipid majemuk, dan juga lipid turunan. Lipid sederhana berbentuk ester yang mengandung unsur karbon, hidrogen, dan juga oksigen. Contohnya yaitu lemak, ester, gliserol, lilin. Sedangkan yang kedua adalah lipid majemuk, yaitu senyawa yang mengandung bahan-bahan lain selain alkohol dan asam lemak. Contohnya fosfogliserol. Yang ketiga yaitu lipid turunan, yaitu senyawa-senyawa lipid yang tidak termasuk ke dalam 2 kelompok lipid yang tadi. Contohnya yaitu steroid dan karotenoid. Adapun lipid berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 2, yaitu lipid yang dapat disafonifikasi dan lipid yang tidak dapat disafonifikasi. Lipid yang dapat disafonifikasi yaitu dapat dihidrolisis dengan alkali dan panas sehingga terbentuk garam, asam-asam lemak, dan komponen molekul lainnya. Sedangkan lipid yang tidak dapat disafonifikasi yaitu lipid yang tidak dapat dihidrolisis oleh basa. Selanjutnya yang ketiga adalah protein. Protein adalah molekul besar dan kompleks yang terdiri dari 1 atau lebih rantai polipeptida. Rantai polipeptida ini terbentuk dari urutan linear asam amino yang terhubung satu sama lain melalui ikatan peptida. Struktur dari protein bisa kita lihat ya dalam gambar. Ada struktur primer, struktur sekunder, struktur tersier, dan struktur kuartir. Kalau yang struktur primer, dia itu berbentuk sangat sederhana. Kalau sekunder, yaitu struktur yang primer tadi, namun dia memiliki banyak sekali struktur primer. Kalau yang tersier, dia adalah struktur sekunder
yang digabungkan atau dirangkai menjadi banyak sekali. Kalau kuartir dapat dilihat dalam gambar bahwa gambarnya itu lebih rumit, yaitu seperti gabungan dari beberapa unsur tersier. Selanjutnya, penjelasan struktur protein. Struktur primer, urutan seperti rantai dari asam amino yang disusun lurus. Selanjutnya ada struktur sekunder. Rantai tersebut bisa melingkar atau membentuk lipatan-lipatan sederhana. Yang ketiga ada tersier. Rantai yang melingkar atau melipat bisa melipat lebih rumit menjadi bentuk 3 dimensi. Yang keempat ada struktur kuartir, yaitu beberapa protein bisa bergabung dan bekerja sama menjadi satu unit yang besar. Pernahkah kalian mengkonsumsi makanan di bawah ini? Ada tempe, ikan, dan juga daging. Mereka itu mengandung protein loh yang sangat baik untuk tubuh. Lalu apa manfaat protein bagi tubuh? Yang pertama yaitu protein membantu membangun otot dan tulang. Yang kedua, protein membantu melawan kuman dan penyakit di dalam tubuh. Yang ketiga, protein membantu memudahkan pencernaan. Dan yang terakhir yaitu asam nukleat. Apa itu asam nukleat? Asam nukleat itu merupakan makromolekul biokimia yang kompleks, tersusun atas rantai nukleotida. Struktur asam nukleat terdiri dari rantai molekul yang panjang dan tersusun atas molekul kompleks polinukleotida. Asam nukleat yang paling umum adalah asam deoksiribonukleat atau DNA dan asam ribonukleat atau RNA. Nah, DNA dan RNA ini ada di dalam tubuh kita. Asam nukleat ditemukan pada semua sel hidup serta pada virus. Lalu, apa fungsi dari asam nukleat bagi makhluk hidup? Yang pertama, tentunya untuk mengontrol aktivitas sel. Yang kedua, untuk menyimpan dan mentransmisi informasi genetik. Dan yang terakhir yaitu mentranslasi informasi energi. Lalu, apa manfaat biokimia dalam kehidupan manusia? Oke, yang pertama yaitu manfaat dalam bidang pertanian dan pangan. Bisa kita lihat dalam gambar tersebut, yaitu seorang petani yang sedang menyemprot pestisida ke sawah. Nah, penerapan biokimia dalam bidang pertanian antara lain dengan menggunakan pestisida tadi. Cara kerja pestisida yaitu dengan menghambat enzim yang bekerja pada hama atau organisme tertentu hingga hama tersebut bisa mati. Selanjutnya yang kedua yaitu dalam bidang kesehatan. Tentunya sudah tidak asing lagi dengan biokimia dalam bidang kesehatan. Biokimia mempunyai peran dalam memecahkan masalah gizi, penyakit-penyakit akibat dari kurang gizi terutama pada anak-anak. Adapun salah satu penyebab dari kekurangan gizi adalah asupan makanan dan juga infeksi penyakit. Oke, terima kasih. Sekian dari video kami.